Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang budiman, pada kesempatan ini kita akan membicarakan berkaitan dengan strategi peluang usaha. Sebelum kita memulai sebuah usaha, maka dibutuhkan observasi, bila perlu wawancara beberapa sumber yang berkaitan dengan bisnis atau usaha apa yang bisa mengeruk keuntungan, bisa berkembang dengan cepat walaupun tidak secepat bisnis orang yang memiliki modal besar. Faktor-faktor yang terpenting adalah promosi. Apakah kita jika memutuskan terhadap sebuah produk, kita puas dengan produk itu? Apakah kita senang dengan produk yang ingin kita perdagangkan itu atau kita usahakan? Apakah kita merasa tidak terganggu dengan adanya persaingan terhadap produk yang akan kita promosikan? Apakah kita tidak merasa memiliki beban yang berat apabila kita promosikan sebuah produk itu? Apakah kita tidak merasa rugi apabila kita mengembangkan atau mempromosikan sebuah produk? Rekan-rekan sekalian, berbagai bisnis usaha kecil menengah memiliki peluang. Hanya saja kerja keras serta ikhtiar untuk menjalankan sebuah usaha itu belum kita lakukan sepenuhnya. Mari kita lihat bagaimana kenyataan di pasar tradisional. Banyak produk-produk yang sebenarnya menjanjikan, tetapi mungkin ada seseorang yang ingin mendirikan sebuah usaha masih memilih apakah merasa nyaman atau tidak nyaman apabila menggeluti sebuah usaha atau produk. Misalnya, produksi terhadap keripik pisang, produksi atau promosi terhadap keripik ketela pohon, produksi terhadap keripik ubi jalar, dan lain-lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang bisa kita pasarkan. Jangan kita melihat persaingan sebelum menjalankan sebuah usaha. Karena berdasarkan pengamatan, coba mari kita jalan di setiap kios atau toko-toko kecil. Paling banyak keripik itu 3 macam. Apakah keripik ketela pohon? Apakah keripik pisang? Tetapi belum kita temukan ada produk baru, misalnya keripik yang terbuat dari nanas, keripik yang terbuat dari mangga, keripik yang terbuat dari durian. Semua itu tidak mustahil untuk kita lakukan, untuk kita produksi. Kita bisa merancang keripik terbuat dari durian, dengan catatan setelah durian itu mungkin dijemur atau digiling menjadi tepung, kemudian digoreng, dicampur adonan, jadilah dia keripik. Tergantung model apa yang kita rancang, apakah berdasarkan bunga, apakah berdasarkan kertas, atau hanya biasa saja. Yang penting bisa mencuri perhatian para konsumen. Rekan-rekan sekalian, ribuan jutaan peluang bisnis yang belum kita jalankan, belum kita laksanakan. Hanya ada suspense and foreshadowing, bayangan-bayangan ketakutan. Untuk menjadi seorang pengusaha tidak boleh ada rasa ketakutan, ada rasa kurang percaya diri. Oleh karena itu, yang terpenting adalah semangat untuk melaksanakan, semangat untuk menjalankan. Saya pernah lakukan, memproduksi pernah dalam jumlah yang besar, 200 sampai 300 bungkus tuna, abon tuna, yang pedas, yang tidak pedas, yang
takaran Rp5.000 per bungkus, kemasan Rp5.000, ada kemasan Rp10.000, ada kemasan Rp7.500. Hanya saja teman-teman saya itu tidak bersemangat untuk menjalankan. Nah, kemudian hanya beberapa bulan saja, belum terlalu dipromosikan, padahal sudah ada keuntungan. Kami telah mengeruk keuntungan. Hanya saja serba manual, karena kami juga dengan teman-teman hanya sifatnya try out, uji coba, tidak serius karena ada pekerjaan yang pokok, tugas pokok itu hanya uji coba sebagai sampingan. Tetapi sebenarnya cukup menghasilkan, hanya saja promosinya yang kurang maksimal dan semua rekan-rekan saya itu tidak mau bekerja serius. Mungkin kita bisa ajukan bagaimana pendanaan untuk mendatangkan mesin-mesin yang bisa, misalnya mesin pres, yang harganya puluhan juta, itu kan bisa dibantu melalui perbankan, kerjasama dengan perbankan atau pengusaha-pengusaha lainnya. Rekan-rekan sekalian, penting sekali semangat dan kerja keras yang maksimal untuk mencapai sebuah kesuksesan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.